Selamat siang, berjumpa kembali di channel Serabutan. Kali ini kita berkesempatan untuk meliput dan mewawancarai usaha jasa laundry milik Pak Acun yang berada di Kota Malang, tepatnya di perumahan Bumi Madinah, Bumi Blok Madinah, D, nomor Blok 103. Siap. Oke, salam kenal Pak Acun. Salam kenal juga, Mas. Kalau boleh tahu, ini usahanya sudah berjalan berapa lama, Mas? Kalau menanyakan mengenai usaha, mungkin kurang lebih sekitar 10 tahunan lebih ya, soalnya berdirinya laundry ini mulai tahun 2012. Cuman di situ bisa dibilang laundry ini pada saat itu masih belum benar-benar fokus karena saya masih posisi dalam waktu di kuliah. Oh, berarti merintisnya pada zaman kuliah, Mas ya? Ya, benar sekali, merintisnya pada zaman kuliah. Nah, cuman di seiring berjalannya waktu sampai setelah saya selesai sudah itu tahun 2016, tahun 2017 saya dapat pekerjaan. Akhirnya laundry ini saya pasrahkan ke teman saya. Nah, kenapa saya berani melepas laundry ini? Karena menurut hitung-hitungan sederhana saya, laundry ini sudah bisa dibilang berjalan dan sudah punya tanggung jawab masing-masing, dalam artian untuk yang bagian proses itu sudah ada orangnya sendiri-sendiri. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, laundry ini yang pada waktu tahun 2017 itu tidak sesuai dengan rencana. Akhirnya saya stop di tahun 2017 akhir. Oh, sempat dipasrahkan sama kepercayaannya, Ya, tapi belum benar. maksimal. Kemudian sekarang bangkit lagi gitu ya, Mas ya? Ya, Oh. mulai bangkit itu tahun 2012, Mas. Nah, setelah saya resign dari pekerjaan, memilih untuk buka laundry lagi. Fokus di laundry ya, Mas ya? Akhirnya tahun 2012 itu saya pastikan saya harus fokus di laundry. Fokus di usaha Nah, gitu, Mas fokus ya? usaha ya, fokus Untuk usaha. usaha sendiri ini usaha pertama atau sebelumnya pernah punya usaha juga, Mas? Kalau langsung yang pegang usaha ini mungkin ini yang pertama. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu masih pada saat memang benar-benar enggak, Mas, bisa dibilang ini usaha ketiga. Usaha ketiga. Ya. Kalau pertamanya bisnis apa, Mas? Pertama itu saya itu SD kelas 6. Oh, sudah mulai Sudah. SD sudah Mas. berdagang ya, Mas? Ya, SD sudah, cuman kecil-kecilan Mas. Kebetulan di tempat saya dulu itu banyak yang menyuka ikan hias. Oh, ikan hias. Ikan Oh hias, iya. ikan hias. Ikan Terus yang tarung. kedua, memasuki momen Ramadan, ternyata banyak yang suka main petas. Anak akhirnya saya juga ikut Jualan mercon. jualan mercon. Bahasanya jualan mercon sih, Mas, karena di daerah Jadi, saya, Mas. Usaha pertama ikan hias, Iya. kemudian Mercon. jualan mercon. Iya. Itu pada Udah. saat SD, Mas ya? SD, Mas. Sampai SMP. 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 Hmm, Sampai siap-siap. SMP, Mas. Kemudian kuliah baru nyoba usaha yang ini, Mas ya. Sebelumnya kemitraan dulu, Mas. Oh, ikut Kemitraan, kerjasama Iya, bahasanya, Mas. kerjasama Sama teman apa profesional, Mas? enggak, sama UMKM juga sih mungkin. Cuman skalanya bukan skala rumah tangga, Mas, sudah agak besar. Itu brownies, Mas. Oh, berarti sebelum laundry itu ada usaha lain, Mas ya, Iya, yang kemitraan Mas. itu. Ya. Brownies itu gimana? Yang nitip-nitip gitu? Ya, itu dititipkan ke customer atau enggak ke kantin-kantin, warung. Sistemnya bagi hasil lah sama yang Mas. Sama yang dititipkan. Sistemnya bagi hasil. Kemudian ke
usaha laundry Ya, Mas ya? yang usaha laundry. Kalau boleh tahu idenya maksudnya yang membuat Masnya yakin mau usaha laundry ini apa dulu yang mempengaruhi Masnya? Ini Mas, pas pada waktu di malam hari, posisi saya di jalanan di daerah bisa dibilang kota, masih termasuk kotanya Malang lah Mas. Karena di situ juga banyak aktivitas warga, begitu juga mahasiswa di daerah Suhad Mas. Suhad, kalau bisa dibilang di Malang sendiri itu Suhad bisa menjadi pusat kota nomor 2 selain kota Malang Mas. Tempat keramaian Ya, gitu, Mas, tempat ya? keramaian Terus? di kota Malang. Akhirnya saya sempat terlintas di situ. Berhubung Malang ini kalau zaman saya dulu mungkin mempunyai julukan kota pendidikan, dari setiap kampus itu minimal mungkin ini yang di pukul rata aja Mas, mungkin penerimaan mahasiswanya sampai sekitar 3.000 Ribuan lah ya, ribuan. Terus yang lulus itu Mas dalam 1 tahun mungkin bisa dibilang cuma 1.000. Dalam 1 tahun mungkin 1.000. Hanya pasti banyak anak kos atau anak kuliah Mas Ya, di mana di situ aja. air. Coba-cobalah gitu Mas. Ya, disitulah coba minta modal ke orang tua, ya seadanya dulu Mas. Seadanya. Nah, itu kalau masih ingat itu beli apa aja pertama Mas? Cuma Persiapan? mesin cuci satu Mas. Pertamanya beli mesin satu. Cuman mesin Itu cuci lokasinya sudah di sini atau di mana dulu Mas? di bawah Mas. Masih kontrakan. Dulu masih ngontrak. Masih kontrak. Dulu masih kontrak pas tahun 2012. Tahun 2012. Jadi kontrak. masih mesin satu ya Masih pertamanya. mesin satu Mas, masih belum. Itu cukup Mas untuk ngatasin pelanggannya sampean mungkin atau gimana? Ada cerita apalah perjalanannya? Cukupnya sih cukup Mas, soalnya kan ini masih Atau baru buka ya. kewalahan. Baru buka. Cuman seiring berjalannya waktu dengan kondisi alam juga, soalnya kalau laundry ini Mas, kalau cuma ngandelin dalam artian kita ini punya lahan yang terbatas, cuma ngandelin tenaga matahari, proses pengeringannya itu agak Lama. sulit. Dalam artian sulitnya itu misal kita dapat orderan yang agak lumayan, kita pasti repot. Pada akhirnya saya konsultasi ke teman, kebetulan dia teman mulai dari kampung, cuman di sini beda kampus lah, beda kampus. Akhirnya dia ngasih solusi, cobalah kita cari suntikan dana. Akhirnya dapat Mas, pada waktu itu ada yang mempercayakan suntikan dana dan sistemnya dulu diangsur tanpa bunga. Dibantu lah Mas ya. Dibantu Mas, memang bergeraknya mereka kayaknya memang ingin memajukan UMKM di situ. Siap. Kalau untuk strateginya sendiri kan Masnya yang saya tangkap tadi itu pasarnya adalah mahasiswa Mas. Kemudian buka awal itu cara pemasarannya sendiri kalau boleh bisa di share itu gimana Mas dulu Mas? Kalau dulu kan kebetulan masih kuliah ya Mas ya. Iya. Masih kuliah, mungkin kita coba promosinya ke teman-teman kuliah. Dari teman ke teman kuliah gitu Mas ya. Mulut ya Mas. Mungkin bahasa sekarangnya kalau teman-teman pakai bukan ketok palu. Ketuk tular. Ketuk tular Mas, bahasanya sih ketuk tular. Ngandelin itu sih Mas. Karena pada waktu itu belum dikenal juga dan media promosi itu sangat, kalau saya terbatas, sangat terbatas Mas. Tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah nyetak apa? Itu apa Mas yang ini? Ini semacam ada yang bilang pamflet, ada yang bilang stiker Mas. Ada yang bilang pamflet, ada yang bilang stiker. Yang bisa ditempel itu bisa Mas ya. ditempel. Itu rencananya mau ditaruh di mana Mas? Biasanya kalau yang kayak gini nih saya sasarannya kos-kosan Mas. Ditempel gitu Mas ya. Ada nomornya. Ya, ada nomornya. Kemudian bisa dihubungi. Ini layanannya pesan antar Mas ya. Kebetulan di kami ada layanan free delivery order
free pick up and delivery mas. Oh, bisa dijemput, bisa antar. Ya. Sekarang saya lihat tadi itu bukan cuma baju ya mas ya, ada sepatu juga, ada karpet, jadi melayani semua ini ya, semua, bukan cuma laundry baju ya. Selain melayani pakaian, juga kita melayani sepatu, satuan lah kalau bahasanya, mungkin bahasa yang saya pakai satuan itu ya ada baju, bantal, spring bed, terus sofa, karpet juga. Layanannya banyak sih. Ya intinya mungkin semua bisa dicuci lah. Semua digarap gitu ya. Kalau bahasa saya nggak ada yang nggak bisa dicuci. Semua bisa dicuci, bisa dikerjakan. Kecuali orang masih belum kecuali anak saya sendiri yang dimandiin. Siap. Kalau untuk sekarang itu sudah berapa kilo mas setiap harinya mas? Ini sementara ini saya masih belum ketemu goalnya mas. Kurun waktu 2 tahun ini masih belum ketemu goalnya. Naik turun? Masih naik turun. Soalnya target saya pribadi itu dalam 1 hari minimal itu harus 1 kintal mas. Jadi 1 kintal setiap harinya mas? Harus targetnya harus 1 kintal. Siap. Itu untuk 1 kintal sendiri itu bisa mas ya dikerjakan dalam sehari itu bisa? Bisa mas. Bisa. Untuk yang penting tim saya nggak ada kendala, dalam artian keadaan fisiknya juga sehat. Semuanya lancar. Ada berapa timnya sekarang mas? Sementara ini masih 3 mas. Yang tukang proses itu 2, yang 1 itu bagian kurir. Oh, yang nganter mas ya. Jadi yang nyuci sama yang nyetrika ada gitu mas ya. Untuk jam layanan sendiri berarti bebas atau ada jam-jamnya? Kalau jam layanan sih mas mungkin kita bisa dibilang fleksibel ya, cuman rata-rata lebih monoton ke sore sampai malam mas. Sore sampai malam, dari jam 3 sampai jam 9 ya, kalau enggak jam 10. Cuman kalau ada diskis tertentu, misalnya ada yang minta ekspres, itu kita dikerjakan cepat sesuai permintaan. Jadi meskipun pagi mereka ngubungin, sore mau diambil, kita juga bisa. Jadi melayani kebutuhan pelanggan gitu mas ya. Soalnya ada ekspres juga. Mutu kita itu kami ada dengan kesibukan Anda. Sangat cemerlang idenya itu mas. Ini saya lihat kan kalau lokasinya kan persis di rumah gitu mas. Ini menjadi inspirasi halaman rumah yang mungkin kosong, belum jadi apa-apa ya, mungkin bisa punya ide kayak emasnya gitu ya, entah jualan apa intinya. Bisa mas, itu yang penting dari kemauan kepribadiannya sih. Terbaik mas. Kalau memang kita punya inisiatif tertentu, tentunya nggak harus laundry sih. Untuk usaha lain mas. Ya usaha lain, apalagi kan sekarang zamannya zaman digital mas. Digital betul. Kalau untuk digital sendiri masnya juga masuk di situ atau gimana? Iya masuk mas. Contohnya gimana kalau mas? Instagram mungkin. Jadi di Instagram juga ya. Facebook juga. Facebook. Terus mungkin WA juga yang belum. Yang WA pasti mas ya. Ya nggak pasti. Idenya ide yang sangat cemerlang ini mas. Terakhir pesan-pesan mas untuk para yang sama-sama pelaku usaha atau yang bakal menonton video ini kemudian mau punya usaha atau mau merintis usaha apapun, barangkali ada pesan-pesan mas. Ya pesannya buat teman-teman atau rekan-rekan di luar, ketika kita ingin melakukan sebuah usaha atau tidak membuka usaha, dan sebisa mungkin kalau kita memang masih belum punya pengalaman, kita coba pelajari dulu mengenai kisi-kisi usahanya tersebut. Dan yang terpenting, kalau tidak benar-benar urgent, sebelum kita untuk menjadi untuk modal itu sendiri, jangan sampai pinjam bank kalau bisa. Jadi kenapa saya mengasumsikan seperti itu?
mungkin bahasa-bahasa seperti ini mengandung kontroversi Mas ya, dan pengalaman Mas ya. Kenapa seperti itu? Soalnya ketika kita tidak usaha kita bangun tidak langsung legit sesuai dengan ekspektasi kita, itu pasti butuh proses dan ketelatenan tersendiri Mas. Itu apalagi dalam artian kita memang minim modal, minim relasi, kan dalam pasti ada Mas. Jadi siap. Yang namanya manusia ya sifatnya ya pasti ekspektasinya mungkin promosi seminggu ini, minggu depannya langsung kita panen. Ada yang memang seperti itu, ada yang nggak nyampe seminggu. Cuman itu semuanya tergantung di rezeki kita Mas. Ada akhirnya larinya kerja kita. Jadi saran saya kalau memang ada teman-teman yang membuka usaha, yang pertama harus telaten, harus benar dan benar-benar ada niat Mas. Siap. Jadi jangan posisinya nanggung. Mungkin kalau ada teman yang pernah ikut seminar dan lain sebagainya, bisa dibilang modal itu nomor terakhir, mungkin orang itu tersebut bisa mempunyai pola pikir yang seperti itu ketika mereka punya ide yang cemerlang dan menggandeng seorang investor. Tapi kalau dia berdiri mandiri, merintis sendiri, itu agak sulit Mas. Sulit. Jadi memang modal juga memang nggak harus materi lah, minimal ya ide kreatif itu. Siap. Ya Mas, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usaha makronya semakin berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sekali lagi terima kasih waktunya Mas ya.